Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh teman-teman media yang saat ini sudah hadir, baik secara fisik, secara offline, di Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta. Terima kasih semua yang sudah hadir. Dan terima kasih pula untuk rekan-rekan media yang saat ini sudah bersama kami melalui sambungan Zoom. Saya lihat tadi sudah ada puluhan ya teman-teman media yang sudah bergabung secara online melalui sambungan Zoom. Perkenalkan, saya Daniar Akhri. Hari ini saya akan memandu jalannya media briefing juru bicara presidensi G20 untuk Indonesia. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya pun nantinya akan membagikan waktu kepada teman-teman semua, baik yang datang secara offline di sini atau mungkin yang hadir secara online, untuk bertanya langsung kepada dua narasumber yang sudah hadir di sini. Saya akan perkenalkan kepada rekan-rekan media semua. Yang pertama sudah hadir Mas Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini. Selamat siang Mas Dedi. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang Mbak Daniar. Ya. Sehat meskipun puasa ya. Sehat. Ya. Dan juga sudah hadir Mbak Maudy Ayunda nih. Saya panggilnya Maudy aja deh ya. Maudy Ayunda yang sudah bergabung bersama kita semua di sini. Tentu udah banyak banget nih pertanyaan yang mau disampaikan sama teman-teman media, termasuk juga sepertinya sudah ada yang bertanya lewat Instagram pribadinya Maudy Ayunda ya. Soal juru bicara presidensi G20 Indonesia. Tentu sudah banyak sekali yang ingin tahu. Sebetulnya apa latar belakangnya Maudy Ayunda ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kominfo ya, oleh Menteri Kominfo yaitu Johnny G. Plate sebagai juru bicara presidensi G20. Apa tugas-tugasnya? Mungkin itu juga yang bisa harus kita sampaikan di sini. Dan kalau kita bicara soal Maudy Ayunda, tentu ada tim di belakangnya juga ya, bahwa jubir ataupun juru bicara presidensi G20 ini tidak hanya sendiri Maudy Ayunda saja, tapi juga ada beberapa tim yang bertugas sama menjadi juru bicara. Untuk itu saya langsung saja akan mempersilakan Mas Dedi di sini terlebih dahulu untuk berbicara ke teman-teman media yang hadir di sini. Silakan Mas Dedi. Terima kasih Mbak Daniar. Selamat siang teman-teman media yang hadir secara fisik maupun secara online. Selamat siang juga Maudy. Selamat siang. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang penunjukan Maudy Ayunda sebagai juru bicara pemerintah, tentu saja tidak terlepas dari kepanitiaan nasional yang dibentuk melalui keputusan Presiden. Di situ sebetulnya Bapak Menteri Kominfo adalah koordinator bidang media dan komunikasi. Nah, di dalamnya ada fungsi untuk memastikan bahwa presidensi G20 Indonesia ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat di semua segmen. Nah, maka dari itulah ada tim juru bicara pemerintah yang tentu yang utama adalah menteri-menteri yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Misalnya di Sherpa Track, kita melihat di situ ada Bapak Menko Perekonomian dan Ibu Menlu sebagai ketua ya. Kemudian di Finance Track ada Ibu Menteri Keuangan, dan kemudian ada Bapak Gubernur BI yang tentu akan secara aktif menyampaikan kepada media terkait dengan presidensi G20 Indonesia. Tentu dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Bapak Ibu Menteri tersebut perlu mendapatkan dukungan dari figur-figur yang bisa menyampaikan pesan-pesan G20 Indonesia ini kepada masyarakat luas. Dan salah satu orang yang akan membantu Bapak Ibu Menteri itu adalah Maudy Ayunda. Maudy di sini tentu saja kita harapkan bisa membantu pemerintah untuk menjadi juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Sekilas kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, Maudy ini saat ini masih berusia 27 tahun, tetapi prestasinya begitu luar biasa. Merepresentasikan profil anak muda Indonesia yang bisa berkarya di kancah nasional maupun internasional. Saya rasa tidak berlebihan saya sampaikan seperti itu, karena dalam 15 tahun terakhir Mbak Daniar, Maudy telah membintangi lebih dari 10 judul film, merilis 3 album musik, dan juga menulis 3 buku. Ini adalah salah satu prestasi yang kemudian bisa dijadikan modal untuk bisa menyampaikan pesan-pesan presidensi G20 Indonesia, karena Maudy ini sudah cukup dikenal oleh publik Indonesia. Terkait dengan peran juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 ini,
kami mengharapkan 2 tugas yang bisa dijalankan oleh Maudi. Yang pertama adalah menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi yang akan diselenggarakan pada bulan November nanti, yang akan dihadiri oleh para pemimpin anggota G20 atau kepala-kepala negara. Kemudian event-event atau agenda-agenda yang di level working group maupun engagement group. Dan yang kedua, tugasnya adalah menyampaikan pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal sepanjang tahun 2022 ini kepada masyarakat luas. Oke. Jadi selain agenda yang disampaikan, juga secara substansi. 2 pokok itu, Mbak Daniar. Ya, jadi Maudi yang ada di sebelah saya ini akan menyampaikan 2 pokok tugas. Pertama, agenda-agenda sepanjang tahun, sepanjang presidensi G20 Indonesia. Yang kedua adalah secara substansi, agenda-agenda itu menyampaikan apa. Kemarin Maudi sudah menyampaikan bahwa fokus kita ada 3 ya Maudi ya, di dalam presidensi G20 ini. Nah, 3 fokus inilah yang akan digali lebih dalam, akan disampaikan secara rutin oleh Maudi melalui entah itu media room di Istana Kepresidenan ataupun di media center di Kementerian Kominfo ini. Jadi kalau kita melihat alasan dibalik ini ya Mbak Daniar, tadi kan pertanyaannya begitu. Salah satu yang menarik adalah Maudi bisa menjangkau generasi milenial dan generasi Z. Kalau kita melihat sensus oleh BPS, jumlah penduduk Indonesia saat ini 270,2 juta jiwa. Bagaimana dengan porsi generasi milenial dan juga generasi Z-nya? Persentase generasi Z mendominasi populasi Indonesia dengan jumlah 27,94%. Kemudian di posisi keduanya adalah generasi milenial dengan 25,87% dari total populasi Indonesia. Tentu generasi ini adalah generasi muda, generasi masa depan Indonesia yang juga perlu mengetahui urgensi dari presidensi G20 Indonesia. Maudi sangat dekat dengan publik di kategori generasi tersebut. Generasi milenial, generasi Z, dan kami harapkan bisa menjangkau mereka semua. Bahkan generasi di luar generasi milenial maupun generasi Z itu pun mengenal Maudi. Jadi saya rasa ini adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk bisa membumikan presidensi G20 Indonesia kepada masyarakat umum. Kira-kira seperti itu Mbak Daniar. Oke, betul. Karena memang yang harus kita garis bawahi nih bahwa G20 ini bukan sekedar sebuah event besar yang dilakukan di Indonesia, bukan hanya sekedar itu saja ya, dan juga bukan sekedar forum milik pemerintah saja atau milik negara saja, tapi juga ini harus butuh kerjasama masyarakat Indonesia seluruhnya, dan salah satunya adalah generasi milenial dan generasi Z itu tadi. Nah, yang perlu juga harus kita tekankan di sini bahwa Maudy Ayunda ini terpilih sebagai tim juru bicara atau ditunjuk sebagai tim juru bicara presidensi G20 untuk milenial dan Gen Z itu tadi ya, Mas Dedi ya. Sebenarnya di dalamnya itu ada banyak tim-tim yang juga bergerak dan berbicara tentang G20 ini atau G20 ini ya. Betul, jadi selain 4 menteri yang tadi saya sebutkan, di setiap working group, di setiap engagement group, juga ada focal point yang bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan isu di working group ataupun engagement group tersebut. Misalnya sebagai contoh, Digital Economy Working Group, itu pengampunya adalah Kementerian Kominfo. Di situ ada chair, Bu Mira dan saya. Saya tentu akan menyampaikan juga terkait dengan isu ekonomi digital bersama-sama dengan Maudy. Begitu pula dengan pengampu-pengampu yang lain di working group yang lain. Misalnya working group terkait kesehatan, working group terkait dengan perdagangan dan industri, working group terkait dengan energi, dan lain sebagainya. Tentu ada focal point di setiap kementerian yang akan bekerja bersama dengan Maudy untuk
mengabarkan urgensi presidensi G20 Indonesia ini kepada masyarakat luas. Oke, sedikitnya nampaknya sudah cukup jelas begitu ya apa yang dikerjakan oleh Maudy Ayunda sebagai tim juru bicara presidensi G20. Nah, yang jadi pertanyaan saya untuk Maudy di sini, sebetulnya bagaimana ceritanya Maudy bisa ditunjuk dalam hal ini oleh Pak Menteri ya sebagai juru bicara presidensi G20? Ceritanya seperti apa? Iya, jadi kira-kira beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya memang mendapatkan kabar dan dikontak dari Mas Dedi specifically gitu ya. Dan waktu itu saya ingat sekali cuman sempat dikasih teaser dari tim saya. Tapi setelah itu saya berbicara langsung dengan Mas Dedi lewat telepon gitu. Karena ini kan hal yang sangat penting dan sangat besar juga gitu. Dan disitulah benar-benar saya mendengar dan mempelajari apa sih gitu ya tugas ini gitu, tugas menjadi jubir presidensi G20 Indonesia. Di situ saya merasa sangat senang sekali, sangat terhormat gitu ya, dipercayakan dan untuk diajak gitu ya menjadi bagian dari sesuatu yang sangat bersejarah ini gitu. Dan juga banyak pertanyaan ya Mas Dedi ya. Aku pun bertanya banyak ke Mas Dedi tentang tugasnya apa saja Mas gitu. Bagaimana cara paling terbaik untuk aku tuh berkontribusi dan membantu dan lain-lain gitu ya. Tapi tidak lama sih waktu pertimbangannya intinya langsung oke, karena memang apapun yang bisa aku lakukan untuk berkontribusi dengan platform yang aku miliki, pasti aku lakukan kalau dampaknya positif apalagi untuk Indonesia gitu. Oke, jadi nggak butuh pertimbangan yang lama ya. Ini Enggak. langsung iya gitu ya Mas Dedi ya. Nggak perlu lagi menunggu. Iya. Oke, dan saya yakin juga teman-teman media di sini menunggu-nunggu nih kira-kira kapan saya mau tanya-tanya soal ini. Tapi sebelum itu saya berikan dulu aturannya. Jadi nanti kita akan buka beberapa termin selama beberapa menit ke depan. Terminnya yang pertama saya akan buka untuk 4 media dulu. 2 media yang hadir di sini secara offline ataupun di media center Kominfo, dan 2 media yang hadir secara online di Zoom. Nah, khusus untuk teman-teman yang hari ini hadir secara online di Zoom, mohon untuk mengetik dulu pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom. Setelah itu nanti akan teman-teman bantu pilih. Untuk teman-teman diberikan kesempatan open kamera dan juga open audionya, langsung tanyakan pertanyaan tersebut ke Maudy Ayunda atau mungkin ke Mas Dedi di sini. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa teman-teman tanyakan. Tapi khususnya adalah tanyakan lagi lebih dalam terkait dengan personalitinya Maudy Ayunda ya Mas ya. Karena di sini adalah momen yang tepat sekali untuk teman-teman bisa membagikan informasi kepada halayak, kepada penonton, kepada pembaca semua, pembaca media yang teman-teman saat ini sedang kerjakan, bagaimana Maudy Ayunda bisa menjadi jubir dari presidensi G20 dan apalagi soal G20-nya ya secara luas untuk masyarakat Indonesia. Langsung kalau begitu teman-teman saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini. Silakan Mas disebutkan nama dan juga nama medianya. Mas terlebih dahulu boleh. Yes. Perkenalkan saya Panji Saputro dari Detikcom. Di sini saya ingin menanyakan 3 hal. Pertama untuk Kak Maudy dan duanya untuk Pak Dedi. Pertama ingin bertanya kepada Kak Maudy terkait apa strategi komunikasi yang akan digunakan Kak Maudy untuk mengenalkan KTT G20 di Indonesia kepada generasi milenial dan Z. Kemudian 2 pertanyaan untuk Pak Dedi itu, bolehkah diedukasi saya ini terkait mengapa kegiatan KTT G20 ini menjadi penting untuk diketahui bagi para generasi muda atau bahkan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, bentuk dukungan seperti apa sih yang diharapkan oleh pemerintah dari generasi muda atau dari masyarakat Indonesia terkait G20 ini? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Panji, kayaknya langsung aja ya kita jawab aja dulu ya. Langsung dijawab dulu dari Mas Panji, detik.com ya. Iya. Langsung aja pertanyaan untuk Maudy ini, strategi komunikasinya apa untuk menyampaikan soal KTT G20? Iya. Karena memang itu adalah hal yang cukup rumit nampaknya untuk bisa Iya. dijelaskan. Silakan Iya. Maudy. Terima kasih Mas Panji pertanyaannya. Jadi kalau soal strategi komunikasi itu memang ada beberapa format yang juga sudah kita diskusikan gitu ya. Pastinya akan ada komunikasi
setiap bulannya, setiap minggunya, di mana akan lebih terstruktur saya menjelaskan apa saja agenda-agenda, apa saja yang sudah didiskusikan dan dibahas gitu ya selama beberapa minggu terakhir. Tapi di luar itu, karena memang salah satu objektifnya adalah agar saya bisa menyampaikan kontennya itu dengan cara yang mudah dicerna, gitu ya. Kita juga tetap akan menggunakan kayak platform media sosial gitu sebenarnya, dan platform saya agar tetap bisa bertemu dengan teman-teman milenial dan Gen Z di area, di tempat di mana mereka biasanya spend their time, yaitu media sosial gitu. Jadi aku juga akan menggunakan itu Mas gitu, dan berkomunikasi mungkin dengan secara lebih straightforward dan juga membumikan konsepnya gitu ya lewat medsos seperti itu. Oke. Jadi pada intinya berbagai macam sosialisasi dan juga informasi yang disampaikan Maudy akan disampaikan lewat media formal itu tadi yang memang disediakan oleh pemerintah yang terjadwal ya, dan juga media yang bisa dikatakan informal karena memang media sosial adalah salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita semua untuk mendapatkan informasi ya Mas ya, termasuk juga mungkin Detikcom nih menjadi salah satu yang digunakan untuk mencari. Nah selanjutnya ke Mas Dedi, silakan Mas. Tadi pertanyaan ada 2 ya, kenapa KTT ini penting untuk diketahui? Baik Mas Panji, ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada kami di pemerintah ya. Kenapa sih kita harus menjadi presidensi G20 dan seberapa penting G20 ini untuk kita semua, untuk masyarakat umum, untuk para milenial, untuk para orang tua misalnya. Ini pertanyaan yang penting untuk dijawab. Jadi pertama adalah fakta bahwa forum G20 ini adalah forum yang sangat amat strategis. Forum G20 ini menguasai 60% populasi dunia. Forum ini juga menguasai 75% perdagangan global. Dan G20 juga adalah tempat di mana 80% PDB dunia berada. Kita bayangkan seberapa penting forum ini jika dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian dunia ini. Itu yang pertama yang harus kita catat. Artinya kalau kita menjadi presidensi G20, Indonesia memainkan peranan penting. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa posisi strategis forum G20 itu mengisyaratkan, memberikan sinyal, memberikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara atau salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dan meskipun sedang berada di tengah pandemi COVID-19, kita tetap bisa berkarya dan berkontribusi untuk forum yang sangat penting ini. Ini menunjukkan resiliensi Indonesia. Ini menunjukkan ketangguhan Indonesia. Ini kita harus berbangga sebagai masyarakat Indonesia. Bayangkan kita sedang ditantang dengan berbagai permasalahan global, tetapi kita bisa menyelenggarakan sampai hari ini agenda-agenda yang berjalan itu semuanya berjalan dengan lancar. Itu poin keduanya. Poin ketiganya, apa maknanya untuk masyarakat Indonesia? Kalau kita melihat 3 isu prioritas yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yang pertama adalah arsitektur kesehatan global yang inklusif, yang kedua adalah transformasi berbasis digital, yang ketiga adalah terkait dengan transisi energi yang berkelanjutan. 3-tiganya ini tidak hanya didasarkan pada kondisi global, tetapi juga didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. Ini yang perlu kita catat, penting sekali, didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita mendorong satu agenda di forum internasional, maka itu harus berdampak positif juga bagi warga atau masyarakat Indonesia. 3 isu itu adalah isu yang semuanya penting bagi masyarakat Indonesia. Kita berbicara pertama terkait dengan arsitektur kesehatan global.
Indonesia butuh mendorong dan bersama-sama dengan negara lain untuk menciptakan tata kelola kesehatan yang lebih tangguh pasca pandemi COVID-19. Penting loh kita melakukan reformasi sektor kesehatan, sistem kesehatan kita, bekerja sama dengan negara lain bagaimana menciptakan sistem dan struktur kesehatan yang lebih kokoh. Supaya apa? Supaya masyarakat di pelosok, di daerah 3T, di desa-desa lebih merasakan layanan kesehatan yang optimal dari pemerintah dan dari kerjasama pemerintah dengan negara lain. Sangat penting. Misalnya kita membicarakan digitalisasi sektor kesehatan. Kan banyak ya. Digitalisasi itu memunculkan satu pelayanan yang lebih optimal untuk masyarakat di daerah 3T misalnya. Dengan cara misalnya e-health. Dokter sekarang bisa chat dengan masyarakat untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Hal-hal seperti itu sebetulnya bisa diperkuat dengan dukungan kerjasama dengan negara-negara lain. Belum lagi ketika kita berbicara soal transisi energi, bahwa kita harus mengurangi fosil, ini isu yang sangat dekat dengan masyarakat. Ketika ada kontraksi ekonomi dunia dan harga minyak atau bahan bakar harus disesuaikan, itu pun punya dampak kepada masyarakat. Sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan. Itu sangat dekat dengan masyarakat loh, isu energi, bukan isu yang mengawang-awang. Kemudian isu transformasi berbasis digital. Sekarang 204,6 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan internet. Dan 91%-nya menggunakan media sosial. Ini menjadi isu yang sangat dekat dengan kita. Bagaimana kita menciptakan misalnya tata kelola data lintas negara. Setiap kali kita mengakses media sosial, mengakses internet, tentu ada data kita yang kemudian ya mungkin dikelola oleh platform digital atau PSE, penyelenggara sistem elektronik. Sehingga kita perlu menyepakati dengan negara lain. Prinsip-prinsip apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita rujuk bersama untuk memiliki kesepahaman. Oh, kalau data itu ditukar lintas negara, maka prinsipnya harus seperti ini. Sehingga data masyarakat lebih aman. Kira-kira begitu Mbak, jadi ini isu yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Lalu karena saking dekatnya isu itu dengan ya berbagai macam kepentingan nasional dan juga masyarakat Indonesia, dukungannya seperti apa yang bisa diberikan? Seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Panji, pertanyaan terakhir dari Mas Panji tadi. Dukungan yang bisa diberikan masyarakat kepada presidensi ini sebetulnya adalah keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dari semua generasi gitu ya. Jadi tidak hanya milenial dan juga generasi Z untuk mendukung kesuksesan G20 Indonesia ini. Jadi ketika kita mendorong 3 isu tersebut, maka mari bersama-sama misalnya memberikan masukan kepada pemerintah yang konstruktif terkait dengan isu tersebut. Atau kita juga ikut mengedukasi masyarakat di sekeliling kita. Indonesia sekarang baru menjadi presidensi G20 loh. Kita patut berbangga karena di dalamnya Indonesia akan mendorong isu A, B, C, D. Keikutsertaan masyarakat di dalam mengabarkan, mensiarkan bersama dengan Maudi, bersama dengan saya, bersama dengan Mbak Daniar dan rekan-rekan media sekalian, ini sangat amat penting untuk kesuksesan presidensi G20. Jadi kesuksesan presidensi G20 tidak hanya diukur dari kesuksesan penyelenggaraan agendanya saja, tetapi juga kesuksesan di mana masyarakat memahami, mengerti, dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Oke, dan keinginan masyarakat untuk mau berpartisipasi dan juga mengetahui soal G20 ini urgensinya tentu itu menjadi salah satu tupoksi yang tadi dikatakan Maudy Ayunda ya, bagaimana bisa membumikan berbagai macam isu yang memang dibahas di G20. Oke, kalau begitu saya langsung terima kasih Mas Panji sudah bertanya. Saya langsung akan membacakan pertanyaan dari teman yang sudah hadir lewat Zoom ya, dari okezone.com. Ini dibacakan saja ya berarti pertanyaannya.
Dari Michelle, dari Okezone, pertanyaan untuk Mbak Maudi, bagaimana agenda pertemuan G20 ke depan dan apa peran nyata dari G20 ini? Mungkin sedikit banyak tadi juga sebetulnya sudah dijelaskan oleh Mas Dedi ya. Tapi ada yang mau ditambahkan, Maudi? Terima kasih Mbak Michelle dari Okezone. Jadi seperti yang tadi udah dibahas Mas Dedi, ya kedepannya itu akan ada berbagai macam meeting dan diskusi around 3 priority issues itu, transformasi digital, infrastruktur kesehatan global, dan juga transisi energi berkelanjutan. So, agenda-agenda itu tentunya akan aku bahas dan akan aku update setiap minggunya apa saja yang keluar, persamaan persepsi antara banyak negara yang memang sangat-sangat involved gitu ya dalam diskusi-diskusi penting ini. Tadi pertanyaan yang bagian 2 apa ya Mbak ya? Adalah tentang kerja nyatanya untuk G20 ini apa? Oh oke. Kerja nyata saya. Oke. Dan kerja nyata saya di sini ya tadi memang sebagai juru bicara banyak konsep-konsep dan substansi-substansi yang aku pun harus mencerna gitu ya pada saat aku mendapatkan konten dari tim dan thankfully karena memang background aku gitu ya juga cukup mendukung dari pendidikan. Dari proses itu aku bisa mencerna dan mudah-mudahan bisa mengkomunikasikan dengan baik dan dengan lebih mudah dimengerti, dengan lebih membumi lagi agar teman-teman millennials dan juga Gen Z itu bisa mengerti tapi juga tertarik dan juga bisa personally invested gitu sebenarnya dengan kelangsungan G20 ini, karena ini sebenarnya sesuatu yang sangat membanggakan, satu momen yang sangat bersejarah dan impactful gitu untuk Indonesia dan dunia gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa berkontribusi membangun motivasi gitu ya untuk memiliki rasa ingin tahu itu dan ingin terus update dengan apa saja sih perkembangannya gitu ya. Saya rasa itu sih kerja nyata dan juga objektif dari aku gitu. Jadi bukan sekedar itu tadi ya, penyelenggaraan November 2022 nanti bahwa kita mau ada event ini loh, bukan cuma soal itu ya, tapi betul-betul slogan recover together, recover stronger itu betul-betul dirasakan sama masyarakat Indonesia. Mungkin begitu Mas Dedi, ada yang mau ditambahkan tidak? Mungkin terkait dengan bukan kerja nyata dari Maudy Ayunda saja, tapi kerja nyata dari G20 ataupun kerja nyata pemerintah Indonesia untuk G20 ini. Betul Mbak Daniar, jadi yang disampaikan Maudy tadi, sebetulnya masyarakat siapapun ya, nyambung juga dengan pertanyaan sebelumnya, itu bisa berpartisipasi dengan mendukung 3 agenda prioritas presidensi G20 Indonesia. Dalam hal transisi energi yang berkelanjutan misalnya, masyarakat tentu bisa berpartisipasi bagaimana kita kemudian bisa misalnya akademisi melakukan riset untuk mengembangkan energi terbarukan. Kemudian masyarakat misalnya mulai beralih dari energi yang ada saat ini menjadi energi matahari. Di banyak daerah 3T di Indonesia sudah menggunakan solar cell misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah langkah-langkah nyata yang tadi saya sampaikan di isu transisi atau transformasi berbasis digital maupun isu kesehatan global, itu pun kita bisa mengambil peranan secara nyata. Jadi 3 agenda prioritas presidensi itu tidak hanya kita dorong di forum G20, tetapi juga ke dalam. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut serta di dalam ketiga isu besar yang mau tidak mau akan dihadapi oleh setiap masyarakat Indonesia. Oke, betul. Oke, terima kasih Maudy dan juga Mas Dedi untuk jawabannya. Tadi sesuai dengan janji ya bahwa akan ada 2 penanya yang hadir di sini dan 2 penanya yang ada di Zoom. Ada 1 penanya lagi yang sudah hadir di Zoom, saya bacakan dulu ya teman-teman yang ada di Zoom. Ada Muhammad Olga dari Bisnis Indonesia TV. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Indonesia dengan ancaman Amerika Serikat akan boikot G20 karena kehadiran Rusia di G20? Mungkin ini memang menjadi salah satu isu yang cukup besar ya. Saya berikan pertanyaan untuk Mas Dedi, silakan. Iya, jadi isu Rusia dan Ukraina tentu saat ini sedang kita dalami dan kemudian akan kami sampaikan di dalam forum lain ketika waktunya sudah sampai, Mbak. Tentu saja ini membutuhkan satu kebijakan yang
penuh dengan kehati-hatian, kita sebagai presidensi akan merespon seperti apa. Dan tentu akan kami sampaikan kepada masyarakat jika nanti sudah tiba waktunya. Oke, jadi tunggu saja, sabar saja ya, nanti akan dijelaskan lebih detail. Selanjutnya pertanyaan untuk sesi ini, ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini? Oke, silakan Mbak. Boleh minta mic-nya, silakan. Ika, Mbak Ika ya? Oh, Ivat, oke. Saya ada dua pertanyaan buat Mbak Maudi atau Mas Dedi. Apa nasib KTT G20 kalau negara-negara barat menolak hadir? Kalau masih berlanjut, bagaimana konsepnya? Dan agenda untuk KTT 20 telah ditentukan. Apakah kehadiran Rusia akan menjadi distraksi yang mengalihkan perhatian dari agenda-agenda tersebut? Oke. Ya, terima kasih Mbak Ivat untuk pertanyaannya. Silakan Mas Dedi. Ya. Jadi misi dari Forum Presidensi G20 Indonesia adalah sekali lagi untuk memfasilitasi 20 negara ini bersama-sama berdiskusi, bernegosiasi, dan kemudian juga membicarakan 3 isu prioritas yang sudah diusung oleh Presidensi Indonesia. Artinya fokus Indonesia saat ini adalah memfasilitasi penyelenggaraan event, side events maupun sampai nanti KTT di bulan November berjalan dengan lancar. Prinsip itu yang kita pegang sampai hari ini dan terus kita optimis ke depan akan bisa memfasilitasi forum G20 ini dengan baik di setiap event, side event maupun KTT nanti. Oke, ya. Dan untuk selanjutnya, apakah nanti kehadiran Rusia, apakah nantinya bisa mengganggu jalannya agenda-agenda yang sudah disiapkan presidensi? Saya rasa prinsipnya Indonesia memfasilitasi ya. Oke, kita intinya. sebagai presidensi memfasilitasi ke 19 negara, 1 Uni Eropa, dan organisasi internasional yang akan hadir untuk bersama-sama berdiskusi di dalam forum G20 ini. Oke, memang ada banyak sekali isu-isu internasional ya yang tentu saja akan ditanyakan, apalagi kalau misalnya tagline-nya ataupun acaranya adalah soal G20. Tapi lagi-lagi saya ingatkan teman-teman di sini bahwa acara hari ini merupakan media briefing, juga sekaligus ingin memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia nih bagaimana seorang Maudy Ayunda nantinya memang akan bertugas dan sudah ditunjuk sebagai tim juru bicara presidensi G20. Jadi mudah-mudahan ada pertanyaan semua di sini yang berkenaan dengan personalitinya Maudy Ayunda dan juga bagaimana pemerintah dalam hal ini ya bisa menunjuk Maudy Ayunda. Silakan teman-teman, saya buka kembali sesinya karena masih ada setengah jalan waktu yang bisa kita lakukan dan juga kita berikan untuk teman-teman yang hadir. Silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Monica dari CNN Indonesia TV. Mungkin pertanyaan yang pertama saya arahkan ke Mas Dedi. Mas Dedi, tujuan dari pemerintah menunjuk Mbak Maudy menjadi jubir salah satunya untuk bisa menggait generasi muda dan juga generasi milenial Gen Z. Nah, tapi sebenarnya apa kontribusi atau bagaimana generasi muda ini bisa dilibatkan di dalam G20 ini? Karena banyak generasi muda yang berprinsip untuk apa saya aware terkait dengan G20 ini kalau saya tidak bisa dilibatkan atau tidak bisa berkontribusi di G20 ini. Kemudian pertanyaan untuk Mbak Maudy, selama menjadi jubir ini, pesan-pesan apa yang ingin disuarakan kepada para generasi muda khususnya di Indonesia agar bisa berkontribusi untuk negara dan juga di dalam G20 ini? Kemudian juga tantangan yang dihadapi, mungkin ini masih awal ketika menjadi jubir, tantangan-tantangan apa saja yang sebenarnya sudah dirasakan dan bagaimana bisa melewati tantangan-tantangan tersebut dan target selama kurang lebih 1 tahun ini menjadi jubir presidensi Indonesia di dalam G20. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Monica dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan langsung dijawab oleh Mas Dedi dulu ya, terkait dengan tujuan menunjuk Maudy Ayunda untuk menggayat, lalu kontribusinya seperti apa nih? Mungkin kontribusi langsung begitu ya yang bisa dilibatkan untuk teman-teman milenial dan juga Gen Z ini. Betul, jadi rekan-rekan sekalian, di dalam presidensi G20 Indonesia, salah satu engagement group yang dibentuk adalah Youth 20. Ya. Jadi melalui Youth 20 ini kita harapkan bisa menjadi
perwakilan-perwakilan pemuda Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap presidensi G20 Indonesia ini. U20 sudah berjalan, kick-off meetingnya sudah dilakukan di bulan Januari yang lalu, dan saat ini sampai beberapa bulan ke depan, mereka juga membuat forum-forum komunikasi di antara negara-negara anggota G20 untuk menyuarakan isu kepemudaan. Jadi ini sudah ada semacam wadahnya untuk teman-teman pemuda itu bisa berkontribusi secara langsung di dalam forum ini. Sering saya melihat teman-teman U20 mengadakan webinar, mengadakan diskusi bersama dengan pemuda-pemuda lain di banyak penjuru di Nusantara ini. Sehingga itu pun bisa menjadi ajang buat pemuda yang ingin mensuarakan secara langsung ke dalam forum G20. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana jika saya tidak bisa mengakses U20 atau saya tidak bisa terlibat langsung ke dalam U20? Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, presidensi G20 Indonesia tidak hanya soal ikut acaranya. Presidensi G20 Indonesia tidak hanya sekedar ikut persidangannya. Tetapi presidensi G20 Indonesia terkait dengan misi kepentingan nasional Indonesia yang harus didukung oleh setiap generasi, terutama generasi muda juga, untuk bisa minimal ya, terbuka wawasannya terkait dengan isu-isu prioritas yang tadi saya sampaikan. Wawasan terkait dengan transisi energi yang berkelanjutan, siapa lagi kalau bukan anak muda yang akan memikirkan dan terlibat langsung di dalam isu energi terbarukan. Isu transformasi digital, 2/3 pengguna internet di Indonesia adalah anak muda usia 13 sampai 36 tahun. Mereka tentu berkontribusi sangat besar bagi sehatnya ruang digital Indonesia. Kemudian isu arsitektur global yang lebih inklusif. Semua saya rasa punya kepentingan yang sama untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang baik ke depannya. Jadi saya rasa sekali lagi kami mengundang setiap teman-teman, rekan-rekan anak-anak muda Indonesia berpartisipasi di dalam forum G20 bukan berarti ikut persidangannya saja, ikut dialognya saja, tetapi juga bagaimana kita menginternalisasi prinsip-prinsip dan kepentingan nasional Indonesia yang sedang diperjuangkan di forum ini. Oke, cukup dimengerti. Nampaknya saya tidak perlu menambahkan ya. Saya langsung saja memberikan kesempatan untuk Maudy menjawab soal kesan-kesan yang ingin disuarakan secara pribadi ya, Maudy, terkait dengan G20. Karena kalau kita lihat tentang waktu penunjukan tanggal 31 Maret ya, itu artinya kurang lebih sepekan ditunjuk sebagai jubir presidensi. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Mbak Monika tadi ya. Monika. Mungkin kalau buat saya personally ya sebagai milenial juga gitu ya, banyak pesan-pesan yang ingin saya sampaikan juga lewat dari role ini gitu ya. Salah satunya adalah sebenarnya saya ingin memotivasi dan menginspirasi juga anak-anak muda di luar sana untuk ingin tahu gitu. Saya selalu dalam berbagai kesempatan dan beberapa platform mengangkat pentingnya curiosity gitu, rasa ingin tahu. Dan saya rasa there is a lot of value menjadi warga negara yang memang ingin tahu, ingin berpartisipasi dan aktif gitu. Aktif di sini bisa benar-benar aktif dan benar-benar involved, tapi juga dari membukakan diri kepada wawasan dan kepada informasi dan update-update terbaru tentang diskusi-diskusi penting, itu saya rasa juga harus menjadi prioritas personal gitu untuk anak-anak muda. Terus mungkin menambah dari yang tadi dibahas sama Mas Dedi, 3 isu prioritas yang akan diangkat di presidensi G20 Indonesia ini adalah isu-isu yang sangat-sangat relevan untuk anak-anak muda gitu. Energi berkelanjutan atau energi bersih, itu kita membicarakan dunia yang memang akan diwariskan gitu kepada kita
anak-anak muda seperti itu kan. Jadi memang harus ada keterlibatan dan keinginan gitu untuk menjadi bagian dari diskusi-diskusi besar ini. Terus digital transformation gitu, again juga sangat relevan gitu. Jadi kalau buat aku secara personal, ini adalah topik-topik yang bukan hanya memiliki kepentingan nasional atau internasional, tapi juga personal seperti itu. Dan mungkin itu sih pesan-pesan yang ingin aku sampaikan. Terus tantangan tadi juga ditanya ya. Mungkin tantangan atau juga hal yang paling menarik bisa dibilang dari tugas ini adalah keharusan juga aku untuk mempelajari lebih dalam lagi topik-topik atau isu-isu prioritas yang akan didiskusikan, karena di sini tugas aku harus menerima, mempelajari, mencerna lalu menyampaikan kembali seperti itu kan. Untungnya memang aku sangat gemar belajar dan baca dan sebagainya. Jadi ini tantangan yang akhirnya menjadi sesuatu yang menarik gitu. Mudah-mudahan memang baru bertugas seminggu ini, tapi I'm actually looking forward gitu. Justru saya nggak sabar dengan apapun nanti update-update yang akan datang dan seru gitu ya dari G20. Lalu yang terakhir tantangan target ya. Target betul. Target saya mungkin agar objektif yang tadi sudah disampaikan, objektif pemerintah maupun Indonesia bisa tercapai dengan memilih saya sebagai bagian dari tim jubir gitu ya, bahwa pesan-pesan yang penting itu tersampaikan dengan baik. Anak-anak muda, milenial dan Gen Z itu bisa aware dan bisa berpartisipasi juga kalau mungkin gitu ya, dan itu sih harapan saya, semoga lancar penugasannya. Betul. Jadi memang banyak sekali hal ya yang ingin disampaikan oleh Maudy pada intinya kepada masyarakat, utamanya adalah generasi milenial dan juga generasi Z ini, bahwa mereka tuh yaitu involve lah, ikut serta lah, berpartisipasi lah dalam banyak hal, utamanya untuk Indonesia ya. Terima kasih Maudy untuk jawabannya, terima kasih juga Mas Dedi untuk penjelasannya. Masih ada kesempatan dan juga waktu yang bisa kita berikan untuk teman yang ada di Zoom ya saat ini ya. Oke, silakan. Saya akan bacakan pertanyaan dari Tasya, Bloomberg News. Apakah ada informasi mendetail mengenai isu-isu apa saja yang bisa mau dijawab sebagai jubir G20? Apakah semua isu? Nah ini penting banget. Karena saya dengar juga sudah dari mulai Maudy diinformasikan begitu ya, ada konferensi persnya Maudy Ayunda sebagai tim jubir presidensi G20. Langsung banyak sekali yang bertanya lewat Instagram dan juga lain-lain ya. Jadi kalau secara menyempit, Maudy sendiri apa yang memang ditugaskan untuk Maudy? Tugas utama saya di sini sebagai bagian dari tim jubir itu menyampaikan informasi khususnya ke masyarakat luas dan ke millennials dan juga Gen Z tentang agenda-agenda maupun poin-poin diskusi gitu ya yang sudah berjalan selama G20 ini. Untuk hal-hal yang teknis dan spesifik atau substansi-substansi yang lebih spesifik itu memang dalam G20 ini banyak sekali topik yang dibahas, ada track, ada Sherpa track dan juga finance track, dan ada juga jubir-jubir lain dalam area-area yang juga akan menyampaikan ke masyarakat gitu. Karena saya bagian dari tim jubir tadi gitu. Oke, siap. Tapi kalau intinya bahwa hal apapun yang berhubungan dengan milenial, generasi Z, itu adalah tugas Maudy Ayunda untuk menjawab dan juga untuk bercerita begitu kepada mereka ya soal G20. Kalau isu-isu lain mungkin bisa ditegaskan lagi oleh Mas Dedi. Silakan. Baik, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, tetapi ini biar jelas sekalian ya Mbak Daniar ya. Jadi teman-teman sekalian, di presidensi G20 Indonesia ini kita ada 2 track ya. Sherpa track dan juga finance track, di mana di Sherpa track kita punya Bapak Menko Perekonomian dan Ibu Menlu. Kemudian di finance track kita ada Ibu Menteri Keuangan dan juga Bapak Gubernur BI. Beliau berempat tentu akan menyampaikan sebagai representasi yang utama dari pemerintah Indonesia untuk melakukan update
terkait perkembangan presidensi G20. Finance Track kepada Ibu Menkyu dan Bapak Gubernur Bank Indonesia, kemudian Sherpa Track kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan kepada Ibu Menteri Luar Negeri. Kemudian selain itu ada working group, ada engagement group, di mana setiap working group itu ada chair, ada koordinatornya, ada focal point-nya, yang juga siap untuk menyampaikan update perkembangan isu kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi jika sudah terkait dengan isu spesifik terkait dengan presidensi G20 Indonesia, dari sisi hubungan internasional, layaklah misalnya kemudian mengontak kepada Kementerian Luar Negeri. Ya. Kalau terkait dengan isu finance, isu keuangan, isu perkembangan di finance track, layaklah kemudian rekan-rekan media datang kepada Kementerian Keuangan ataupun Bank Indonesia. Jika terkait lebih spesifik lagi ke isu yang ada di working group dan engagement group, rekan-rekan media tentu bisa datang kepada PIC atau chair di setiap working group seperti tadi saya sebutkan di awal. Oke, cukup jelas nampaknya ya, sudah dijelaskan masing-masing tugasnya dan kemana teman-teman media bisa bertanya. Tapi paling tidak dengan munculnya banyak pertanyaan dari lintas isu, utamanya ke Maudy Ayunda, itu artinya bisa kita simpulkan juga masyarakat Indonesia ini, khususnya milenial dan juga generasi Z, sangat kritis ya terkait dengan keadaan Indonesia atau mungkin keadaan di dunia, belum lagi terkait dengan G20 yang mau akan dilakukan. Oke, ada pertanyaan terakhir nih teman-teman, mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya akan bacakan pertanyaan terakhir dari Nurul, jawapos.com. Pertanyaan untuk Maudy, ada persiapan khusus gak nih ketika ditunjuk jadi jubir G20 ini? Ada ketakutan gak saat ditunjuk jadi jubir? Kalau ada itu apa, gimana mengatasinya? Karena tadi Maudy bilang tidak butuh waktu lama untuk bilang oke, saya mau. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu tidak? Tentunya seperti yang tadi sempat saya ceritakan Mbak Nurul, saya banyak bertanya dulu pada saat ditelepon bicara dengan Pak Deddy. Banyak juga pertanyaan, Pak Deddy apa nih sebenarnya work scope-nya, job description-nya. Karena mungkin yang saya paling takutkan itu work scope itu saya tidak bisa fully melakukan, karena saya juga percaya bahwa harus orang yang tepat gitu. Setelah diceritakan bahwa fokusnya itu menyampaikan informasi ke anak-anak milenial, ke Gen Z, mencerna dan membumikan, saya rasa saya ingin mengusahakan gitu, karena mungkin dengan background latar belakang pendidikan saya dan sebagainya, ini juga menjadi kesempatan, opportunity dan juga untuk mengaplikasikan some of the things I've learned dan juga tantangan dan kesempatan untuk berkontribusi kembali gitu ke Indonesia, dan itu memang sesuatu yang sudah lama ingin saya lakukan gitu. Jadi motivasinya mungkin itu ya. Jadi persiapannya sebenarnya bisa dibilang akan terus berjalan selama berlangsungnya G20, karena setiap minggu dan setiap bulan itu pasti ada update. Ya. Jadi saya memang harus selalu mempelajari apa saja sih yang terjadi, apa saja yang harus disampaikan gitu ya. Jadi mau itu kemarin maupun kedepannya akan selalu seperti itu gitu. Akan terus belajar dan saya harus selalu up to date gitu. Oke, siap. Tapi dengan adanya tugas baru ini nih dari negara, berbagai macam kegiatan entertainment-nya Maudy gimana? Ini pertanyaan dari saya loh. Karena bisa jadi juga pertanyaan teman-teman media, itu gimana Maudy? Iya betul. Aduh, saya sering sekali mendapat pertanyaan ini ya, maksudnya pilih mana gitu, kayak seakan-akan memang harus memilih gitu. Tapi memang personally saya percaya juga gitu ya, kita sebagai manusia, sebagai perempuan itu sebenarnya bisa memiliki berbagai peran, dan itu juga sudah didiskusikan bahwa saya bisa tetap aktif juga di dunia kreatif, entertainment maupun di
aktivitas-aktivitas saya lainnya di luar ini gitu. Oke, Iya. oke. Ini juga menjadi salah satu menjadi waktu yang tepat sekali ya mencontohkan bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia, apalagi milenial yang jumlahnya cukup banyak, yang Iya. masih produktif, mereka bisa juga loh, bukan cuma satu sisi ataupun satu kegiatan yang memang ditekuni, tapi untuk banyak hal, berkontribusi untuk banyak hal. Terima kasih Maudi, Terima terima kasih kasih. Mas Dedi sudah Terima kasih, bergabung Mbak dan Daniar. juga memberikan jawabannya. Terima kasih juga untuk teman-teman media yang sudah hadir di sini, baik secara offline ataupun online di Zoom saat ini. Terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir. Saya rasa sudah cukup media briefing yang bisa kita lakukan hari ini. Tapi sebelum itu saya berikan kesempatan teman-teman untuk mengabadikan momen ini. Silakan Maudi dan juga Mas Dedi untuk berdiri. Mungkin izin untuk melepas masker ya. Tapi setelah ini, karena saya akan tutup dulu perjumpaan kita, utamanya untuk teman-teman yang hadir secara online. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa slogan G20 ini, recover together, recover stronger. Saya Daniar Ahri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman.